Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita sudah menyelesaikan renungan kita dari kitab Kolose. Dan hari ini, hari yang terakhir dari kitab Kolose adalah Kolose pasal 4 ayat 6 yang mengatakan, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Perkataan yang penuh kasih, yaitu perkataan yang menyenangkan, yang menarik dan ramah, dan tidak hambar, sangat penting dalam kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan seharusnya setiap orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, setiap orang yang sudah lahir baru karena menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, akan memiliki perkataan yang penuh kasih, perkataan yang menyenangkan, yang tidak hambar, yang menarik. Mengapa? Karena perkataannya bukan perkataan yang dibuat-buat untuk menyenangkan manusia, tapi perkataannya adalah perkataan untuk menyenangkan Tuhan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 23. "Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Ini sudah kita renungkan Sabtu yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan bahkan seharusnya perkataan yang penuh kasih, menyenangkan, menarik, dan ramah, dan sopan, bahkan tidak hambar, seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Sekali lagi, orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, ada Roh Kudus dalam hidupnya. Dan Roh Kudus itulah yang membuat orang itu memiliki buah-buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu dimiliki oleh setiap orang yang sudah memiliki Yesus, memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Bahkan juga perkataannya tidak hambar seperti garam yang hambar, tapi perkataannya akan penuh wibawa, penuh kuasa. Mengapa? Karena sesungguhnya orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, orang yang sudah memiliki Roh Kudus, dilengkapi oleh Tuhan Yesus dengan kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Seperti Yesus katakan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi." Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pastilah memiliki perkataan yang penuh kasih, perkataan yang menarik, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang tidak hambar, karena dari dalam hatinya, dari kekuatan Roh Kudus, yaitu buah-buah Roh Kudus, dan juga dari kekuatan Roh Kudus yang memberi kuasa supaya perkataannya tidak hambar, tapi penuh kuasa, sehingga betul-betul memiliki perkataan yang penuh kasih, yang menarik, yang dapat memberikan jawaban kepada setiap orang yang bertanya kepadanya. Kalau yang bertanya itu orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, perkataan yang penuh kasih, yang penuh kuasa, maka menguatkan iman umat Allah itu. Bahkan meningkatkan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang bertanya orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada kemungkinan orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga surga bersukacita ketika ada satu orang yang percaya Yesus. Nama Yesus dipermuliakan. Itulah sebabnya hendaklah perkataanmu penuh kasih, kata-katamu penuh kasih, dan jangan hambar, sehingga kamu dapat memberi jawab kepada setiap orang yang bertanya kepadamu. Dan melalui perkataanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita
sekalian.